seperti abu di atas tanggul, US dollar semakin dikucilkan, ditinggalkan, dan berpotensi digantikan sebagai alat transaksi pembayaran global. Secara perlahan namun pasti, yuan mulai diadopsi untuk lebih banyak pembayaran internasional. Dedolarisasi telah dimulai. BRICS, kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, South Africa, yang membentuk sekitar 40% dari populasi dunia, serta berperan penting dalam pasokan pangan, mulai unjuk gigi. Dalam waktu dekat, bahkan kelompok negara ini akan segera membicarakan pembentukan mata uang baru dengan komoditas emas dan logam. Langkah ini kemudian menarik negara-negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Argentina, dan Iran untuk bergabung membentuk kekuatan baru dalam kancah perekonomian global. Apakah ini akhir dari US dollar? Well, ada banyak kisah dan sejarah yang patut kita cermati dari fenomena ini. Mari kita mulai pembahasannya. Ditasbihkan pertama kali pada tahun 1944 dalam perjanjian Bretton Woods yang diikuti oleh 44 negara sekutu sebagai mata uang cadangan dunia dengan backup emas, di mana nilai 1 ons emas setara dengan 35 US dollar. Kedikdayaan dolar terus berkobar meski 27 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1971, Presiden Nixon mengumumkan keputusan untuk menghentikan pengaitan nilai US dollar dengan emas pada sistem Bretton Woods yang membuat nilai tukarnya mengambang bebas. 2 tahun berikutnya, pada 1973, petrodollar diciptakan untuk menggantikan standar emas melalui kesepakatan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Memanfaatkan momentum perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara Arab yang membuat negara-negara Arab menjadi sangat kaya akibat kenaikan drastis harga minyak dunia, Amerika Serikat lantas menawarkan negara-negara Arab yang infrastruktur keuangannya belum matang untuk menyimpan kekayaan mereka di bank-bank barat. Di tahun 1979, Amerika Serikat dan Arab Saudi merundingkan komisi bersama Amerika Serikat Arab Saudi untuk kerjasama ekonomi. Ini seperti melanjutkan rencana jauh sebelum itu, di mana pada tahun 1945, Presiden Amerika Franklin Roosevelt bertemu dengan Raja Saudi King Abdul Aziz Ibn Saud di kapal penjelajah Amerika USS Quincy untuk mengawali aliansi di mana keamanan di Timur Tengah ditukar dengan minyak yang dipatok dalam dolar. Pada akhirnya, kedua negara sepakat untuk menetapkan harga dan memperdagangkan minyak dalam US dollar. Dengan standar minyak dalam dolar, negara manapun yang membeli minyak dari Arab Saudi harus menggunakan dolar. Amerika Serikat kemudian memulai kampanye untuk mempromosikan US dollar sebagai mata uang internasional yang dapat diterima dan diakui di seluruh dunia. Sejak saat itu, US dollar mulai mendominasi perdagangan internasional. An American destroyer comes alongside a cruiser in Great Bitter Lake on the Suez Canal in Egypt. It brings Ibn Saud, king of the 5 million people of Saudi Arabia, to a conference with President Roosevelt. Tapi kini, babak baru sudah dimulai. 40 tahun pasca monopoli yang congkak, posisi dolar Amerika Serikat semakin tergerus. Runtuhan yang menakjubkan pada 2022 sebagai mata uang cadangan devisa yang anjlok 10 kali lebih cepat dari rata-rata dalam 20 tahun terakhir, memberikan tanda-tanda yang semakin mengkhawatirkan bagi US dollar. Kehancuran dan ketidakstabilan ekonomi Amerika Serikat, serta kebijakan moneter yang tidak konsisten, diikuti oleh perang Rusia-Ukraina yang memunculkan spekulasi jika US dollar berpotensi menjadi senjata bagi Amerika Serikat untuk menekan negara lain, telah memunculkan reaksi banyak negara untuk segera mencari alternatif terhadap penggunaan US dollar. Dedolarisasi pun dimulai. Dedolarisasi didefinisikan sebagai proses mengurangi penggunaan US dollar sebagai mata uang utama dalam transaksi internasional. Beberapa negara dan wilayah telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong dedolarisasi dalam upaya mengurangi ketergantungan mereka pada US dollar dan meningkatkan kedaulatan ekonomi mereka. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang merasa terkena dampak sanksi ekonomi dan politik dari Amerika Serikat. Dan tentu saja, Tiongkok, seteru utama Amerika Serikat, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, kemudian mulai memainkan peran yang besar dengan terus berusaha mendorong yuan sebagai mata uang internasional. Petro yuan lalu dilahirkan, berpotensi mengakhiri petrodolar untuk selamanya. Ini ditandai dengan hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok yang semakin mesra, di mana Riyadh resmi menjadi mitra aliansi Beijing melalui Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization (SCO). Dibentuk pada 2001 oleh Rusia, China, dan negara-negara bekas Soviet di Asia Tengah, SCO telah diperluas hingga mencakup India, Pakistan, dan Iran.
The SCO is a permanent intergovernmental organization. It has become the world's largest regional organization in terms of geographic coverage and population, covering 60% of the Europe-Asia landmass and nearly half of its population. Pertumbuhan masif perekonomian Tiongkok dalam 3 dekade belakangan telah membuat mereka menjadi konsumen untuk lebih dari 25% minyak yang diekspor Arab Saudi. Atas kondisi tersebut, Arab Saudi kemudian mempertimbangkan untuk memasukkan kontrak berjangka berdenominasi yuan yang dikenal sebagai Petro Yuan. Langkah ini disambut oleh Tiongkok dengan memperkenalkan kontrak minyak dengan harga yuan pada tahun 2018 sebagai bagian dari upayanya untuk membuat mata uangnya dapat diperdagangkan di seluruh dunia. Dan tak hanya sebatas minyak, penggunaan yuan kemudian segera diikuti oleh kontrak perdagangan berjangka dalam renminbi untuk komoditas lain seperti kelapa sawit, karet, bahkan batu bara. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, serta produsen dan pengekspor utama produk manufaktur di pasar global, langkah ini dinilai dapat mengantarkan yuan sebagai mata uang utama yang akan mengakhiri hegemoni US dollar dalam sistem keuangan internasional. Pada Maret 2023, untuk pertama kalinya, mata uang yuan akhirnya berhasil mendepak US dollar sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi lintas negara. Reuters melaporkan data administrasi valuta asing negara mencatat pembayaran dan penerimaan lintas negara dalam yuan naik ke rekor 549,9 miliar US dollar pada Maret 2023, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 434,5 miliar US dollar. Saat ini, yuan menguasai 48,4% penggunaan mata uang yang digunakan dalam transaksi global. Sementara US dollar hanya memiliki porsi penguasaan sebesar 46,7%. Data menunjukkan pertama kalinya lebih banyak transaksi lintas batas dengan China menggunakan yuan dibandingkan menggunakan dolar pada Maret lalu. Naik daunnya yuan salah satunya didorong oleh sanksi barat, khususnya dari Amerika Serikat terhadap Rusia. Lalu bagaimana dengan fenomena dedolarisasi di Indonesia? Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mulai meninggalkan US dollar untuk melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan menerapkan LCT, Local Currency Transaction. Baru-baru ini, Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerjasama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Di ASEAN, komitmen untuk menggunakan mata uang lokal dan perluasan konektivitas mekanisme pembayaran guna memperkuat stabilitas keuangan di kawasan akan menjadi wacana utama dalam KTT ASEAN yang akan segera dilangsungkan. Well, bagi Amerika Serikat yang jumawa dan adidaya, gerakan dedolarisasi yang sejatinya telah berlangsung lama dan selalu terlihat seperti teori konspirasi yang tolol saat ini mulai nampak nyata dan mengancam. Dunia sedang mencoba membangun sebuah tatanan ekonomi baru dengan perdagangan energi dan komoditas global tanpa US dollar. So, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mendukung dedolarisasi? Apakah kamu lebih memilih Petro Yuan dibandingkan Petro Dolar? Atau kamu tidak peduli dengan fenomena ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Saya, Rianto Astono.